Pernah nggak sih kamu mikir, zaman dulu orang pakai apa buat atap rumah mereka sebelum ada genteng modern? Jangan-jangan cuma pakai daun aja, atau mungkin pakai batu. Nah, kalau kamu penasaran, video ini bakal jawab semuanya. Siap-siap dibuat kagum sama kreativitas nenek moyang kita. Kita mulai dari tropis dulu ya. Kalau kamu tinggal di Indonesia atau negara-negara dengan iklim serupa, kamu pasti tahu yang namanya atap dari daun rumbia atau ilalang. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sembarang daun yang ditumpuk asal. Daun-daun ini dijalin jadi satu dengan teknik khusus supaya tahan hujan, panas, bahkan angin kencang. Atap ini ringan, murah, dan yang paling penting, adem banget. Kalau kamu pikir ini cuma tradisi kampung, kamu salah. Sampai sekarang, atap daun masih dipakai di beberapa daerah karena ramah lingkungan dan cocok buat cuaca tropis. Jadi, meskipun kelihatannya jadul, teknologi ini sebenarnya cukup canggih. Lanjut ke daerah yang lebih dingin, kita pergi ke Skandinavia. Orang di sana nggak pakai daun tapi tanah. Iya, tanah. Mereka bikin atap yang disebut green roof atau atap hijau. Caranya, mereka bikin rangka kayu, terus ditumpuk tanah dan ditanami rumput. Apa fungsinya? Selain bikin rumah hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, atap ini juga isolasi alami yang tahan lama banget. Bahkan, di zaman sekarang, konsep atap hijau kembali populer di kota-kota besar. Kalau kita geser ke Timur Tengah atau Afrika Utara, mereka punya pendekatan yang beda lagi. Orang-orang di sana bikin atap dari lumpur dan jerami. Jangan bayangin lumpur yang basah dan lengket, ya. Lumpur ini dicampur dengan jerami, dioleskan ke rangka atap, lalu dibiarkan kering di bawah matahari sampai keras seperti batu. Atap ini nggak cuma tahan panas ekstrem, tapi juga murah dan mudah dibuat. Ngomong-ngomong soal murah, ada cerita menarik dari Eropa. Sebelum genteng tanah lihat populer, orang-orang di sana pakai atap jerami. Kamu tahu kan? Atap yang sering muncul di film-film abad pertengahan. Jerami ini disusun tebal-tebal supaya tahan air, tapi ada masalah besar. Gampang kebakar. Kalau ada api, wah, rumah bisa habis dalam sekejap. Nggak heran, banyak kota di Eropa akhirnya melarang penggunaan atap jerami demi alasan keamanan. Tapi di Eropa juga ada solusi yang lebih mahal. Mereka pakai atap batu. Di daerah pegunungan, orang-orang memotong lempengan batu tipis buat dijadikan atap. Batu ini super tahan lama. Bahkan beberapa kastil dan gereja kuno di Eropa masih punya atap asli mereka sampai sekarang. Masalahnya cuma satu. Berat banget, jadi nggak semua rumah bisa pakai, apalagi kalau strukturnya nggak kuat. Kalau kita balik ke Asia, terutama Jepang, mereka punya atap yang elegan dan fungsional. Namanya shingles, yaitu genteng dari kayu yang dipotong tipis-tipis dan disusun rapi seperti sisik ikan. Selain ringan, kayu ini tahan air dan bisa bertahan lama kalau dirawat dengan baik. Sampai sekarang, teknik ini masih dipakai di beberapa kuil tradisional Jepang. Sekarang kita bahas genteng tanah liat. Tahukah kamu teknologi ini sudah ada sejak 10.000 tahun lalu? Yup, orang Mesopotamia adalah pionir dalam membuat genteng dari tanah liat. Nggak heran, teknologi ini menyebar ke Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Mereka suka pakai genteng tanah liat karena tahan panas, hujan, dan angin. Desainnya juga simpel tapi sangat fungsional, makanya genteng ini tetap populer sampai sekarang. Ada juga cerita tentang atap logam. Di Eropa abad pertengahan, bangunan mewah seperti gereja dan istana sering pakai atap dari tembaga atau timah. Atap logam ini tahan lama, anti bocor, dan punya tampilan yang mewah banget. Tapi ya, harga logam mahal, jadi hanya orang kaya atau pemerintah yang bisa punya. Tapi ada hal menarik yang sering terlupakan. Beberapa atap tradisional sebenarnya lebih unggul dibanding genteng modern. Misalnya, atap rumbia jauh lebih adem di daerah tropis dibandingkan genteng keramik. Jadi, kadang teknologi kuno ini justru lebih cocok untuk lingkungan tertentu. Melihat semua ini, kita jadi sadar betapa kreatifnya orang zaman dulu.
Mereka bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk menciptakan solusi yang pas buat kebutuhan mereka. Bahkan, beberapa metode ini masih dipakai sampai sekarang karena terbukti efektif. Nah, gimana menurut kamu? Kalau harus pilih, kamu lebih suka tinggal di rumah dengan atap modern, atau coba tinggal di rumah dengan atap tradisional yang ramah lingkungan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini. Kalau kamu suka bahasan sejarah unik dan teknologi kuno, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.